acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian tausiah atau materi pada hari ini oleh Bapak Dr. Syakir Jamaluddin MA. Langsung saja kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Mungkin untuk kali ketiga saya ke Depok. Di sini 2 kali, satunya di sekolah. Dan saya minta maaf, saya tidak pakai kopiah. Tapi daripada kopiahnya hadir, orangnya tidak, lebih bagus orangnya hadir, kopiahnya tidak. Dari alasan ketinggalan ada di tas yang satu, saya belum sempat pindahkan karena tas itu biasanya saya bawa. Saya cuma bawa ransel yang agak besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu kajian dan anjuran dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menjelang Ramadan, hendaknya melakukan kajian-kajian. Jadi bukan hanya pada saat masuk Ramadan, supaya kita lebih siap menyiapkan jiwa raga kita, pikiran kita. Kalau ada hutang-hutang kita, Ibu, ya, kalau ada hutang puasa termasuk segera dilunasi, ya, jangan sampai menunggu lewat. Kalau Bapak, insya Allah saya yakin hampir tidak ada hutangnya untuk dalam puasa karena tidak ada masa haid. Ya, tapi kalau Ibu, ya kecuali kalau musafir yang melelahkan, tapi kalau Ibu insya Allah yang belum menopause ada hutang, ya, jadi segera lunasi sebelum masuknya Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini judulnya Song-Song Ramadan. Mewaspadai penyebaran hadis-hadis gaib dan palsu di bulan Ramadan. Jadi spirit Muhammadiyah sebagaimana yang kita kenal dari pernyataan-pernyataan resmi Muhammadiyah itu ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, karena hanya itulah modal yang bisa kita pedomani meraih kebahagiaan dunia dan berlanjut hingga akhirat. Dan ini pesan Nabi pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin meninggalkan dunia ini, ya, dia berpesan supaya umatnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, jadi itu saya kira kita sudah paham betul. Di samping beliau mengatakan umatku, umatku, ya ummati, ummati. Jadi itu. Dan kalau kita baca pada penerangan tentang Al-Farji dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah halaman terakhir 371, 372, di sana disebutkan bahwa salah satu penyebab lahirnya Majelis Tarjih adalah karena keengganan umat Islam menyelesaikan perselisihannya dengan musyawarah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi sejak dulu ini tahun 35 ini penerangan Al-Tarjih disampaikan oleh penggagas Majelis Tarjih Kiai Haji Mas Mansur, ya, orang Jawa Timur. Nah,
sebab-sebabnya banyak dalam HPT itu disampaikan. Ini saya perlu ingatkan lagi. Ya, ini tadi. Jadi keengganan umat Islam untuk menyelesaikan perselisihannya dengan musyawarah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, perselisihan paham dalam masalah agama, ini bahasanya persis nih ya, sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnya Muhammadiyah. Artinya jauh sebelum lahirnya Muhammadiyah sudah terjadi perselisihan paham. Maksud saya, nanti suatu saat kalau ada perbedaan di kemudian hari, jangan kemudian Muhammadiyah yang disalahkan. Memang Muhammadiyah inginnya selalu beda dengan pemerintah misalnya. Ya, jauh sebelum Muhammadiyah lahir, apalagi Indonesia lahir, perselisihan itu sudah terjadi. Nah, cuma Muhammadiyah tidak mau perselisihan itu berujung kepada percekcokan, pertengkaran. Ya, berselisih saja tidak boleh. Kalau berbeda itu tidak masalah. Ya. Nah, kita lihat di sini ada sebab-sebabnya banyak. Di antaranya masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau kiainya, atau yang terdapat di suatu kitab dengan tidak suka menghabisi perselisihannya, maksudnya menyelesaikan perselisihannya itu dengan musyawarah dan kembali kepada Al-Quran, perintah Allah, dan kepada hadis sunnah Rasulullah. Nah, perselisihan itu kadang berujung pada pertengkaran, percekcokan, bahkan kadang-kadang bunuh-bunuhan. Kita belajar sejarah, ya. Nah, Muhammadiyah tidak mau seperti terjadi di Timur Tengah sana, ya. Perselisihan paham itu berujung kepada percekcokan, capek, ya. Makanya Muhammadiyah memberikan tuntunan dalam menghadapi perbedaan itu, ya. Dalam hal ibadah yang begitu ketat, itu Muhammadiyah memberikan solusi yang menurut saya sangat dewasa, ya, sangat visioner, pikirannya jauh ke depan. Sebab ibadah kan semua orang tahu harus sesuai tuntunan Nabi, tidak boleh kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Bahwa ibadahnya ditolak, atau misalnya sampai pada divonis bid'ah dan masuk neraka. Jadi sangat ketat. Nah, kalau kita sampai membid'ah-bid'ahkan pada saudara kita, walaupun mungkin saudara kita itu melakukan perbuatan bid'ah, kita sampaikan hadhihi bid'ah, ya, kita tunjuk saudara kita, itu kan berarti sama dengan neraka, kan? Sama dengan memasukkan orang ke dalam neraka. Jadi udahlah, kita cuma mengingatkan. Bahasa bid'ah memang kalau misalnya kita ada-adakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, itu berupa ibadah makhluk. Tapi perbedaan, perselisihan, perbedaan paham itu kan dari dulu sudah terjadi. Udahlah, yang penting kamu punya dasar Quran atau hadis yang makbul, beda paham tidak ada masalah. Nah, kalau itu diurusin, itu nanti berujung pada pertentangan, ya. Nah, oleh karena khawatir akan menimbulkan percekcokan dan perselisihan di internal Muhammadiyah, maka Muhammadiyah perlu, di sana disebutkan, mendirikan majelis taklim untuk menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan dalam kalangan Muhammadiyah, manakah yang kita anggap kuat berdalil benar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, makanya di sini asal bersandar kepada perintah Tuhan Allah, mengambil tuntunan dari junjungan Nabi Muhammad SAW.
Begitu juga tarjih tiada akan melarang dalam madrasah-madrasah Muhammadiyah yang akan mempelajari masalah-masalah yang macam-macam masalah yang belum diputuskan oleh tarjih. Jadi sebenarnya sangat dewasa, silahkan saja baca sebanyak-banyaknya buku itu. Ya. Nah, saya kembali ke masalah ini. Kemudian dalam anggaran dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira kita sudah sepakat itu. Ya, dan hanya hadis makbul yang diterima yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis makbul itu terdiri dari hadis sahih dan hadis hasan. Ya, sementara yang mardud ditolak sebagai hujjah itu adalah hadis dhaif. Dhaif itu terbagi dua, ada dhaif biasa dan ada dhaif jiddan. Nah, dhaif jiddan itu dhaif yang kelemahannya keterlaluan. Ya, seberapapun jumlahnya tidak bisa saling menguatkan. Tapi kalau dhaif biasa misalnya hanya dalam soal hafalannya saja yang kurang atau yang tidak kuat, ini masih bisa kuat manakala ada jalur sanad lain yang mendukungnya. Makanya di usul fikihnya atau misalnya cara memahami hadis dalam Muhammadiyah, hadis-hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum kecuali terdapat banyak jalannya yang menunjukkan keasliannya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maksudnya hadis dhaif yang biasa tadi. Tapi kalau dhaif jiddan itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Nah, itu saya kira kita sudah pahami bersama. Tapi dalam prakteknya ternyata ya kadang kita mubalik kita itu menyampaikan hadis-hadis yang lemah juga, padahal maunya tidak mau menjadikan hadis lemah ataupun hadis palsu itu sebagai ini. Awalnya saya mengira bahwa mungkin karena bulan Ramadan, jadi konteksnya kita bulan Ramadan itu kan banyak sekali waktu-waktu untuk menyampaikan ceramah. Ada ba'da Isya, ada ba'da sholat subuh, kadang kalau di kantor tambah lagi zuhur, sehingga stok penceramah itu kurang. Nah, kadang yang muncul dari kita adalah udahlah kita adakan saja lah. Kamu bisanya apa? Kamu kultum, ya, tidak ada masalah. Itu saya kira terus aja. Selama orang itu punya rasa malu, insya Allah dia akan terdidik dengan kata-kata yang sudah disampaikannya. Jadi kata-kata kebaikan yang itu kadang-kadang mendidik kita selama punya rasa malu. Tapi kalau tidak punya rasa malu, enak saja dia menyampaikan tentang amanah, dilarang korupsi, ya. Tapi kemudian dia juga melakukan korupsi, ya. Nah, ini makanya rasa malu itu perlu dibangkitkan dalam diri kita. Dan Nabi mengatakan al-haya syu'batun minal iman atau al-haya minal iman. Malu itu syu'bah, itu bagian atau karakter dasar dari iman itu, merupakan bagian dari iman. Kalau tidak punya rasa malu, ya silahkan lakukan apa saja yang kamu mau. Jadi ini saya kira. Nah, jadi sampaikan saja, tapi harus ada tanggung jawab. Ketika mengutip hadis-hadis itu harus diyakini betul-betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya contohkan beberapa hal tentang ini. Tapi ternyata dugaan saya keliru. Ternyata kadang-kadang kita lihat di televisi itu, ya, ulama yang sudah malang melintang di dunia pertelevisian itu kadang-kadang juga menyampaikan hadis dhaif. Ya, ada yang malah yang dia berlangganan menyampaikan hadis dhaif, tidak usah saya sebutkan pokoknya. Ya.
Ya, karena itu tadi yang dilihat di sana yang yang menarik, yang unik, yang pandai menyampaikan dalil, retorikanya menarik. Persoalan benar atau tidak peduli. Karena yang punya production house itu bukan kita. Ya, siapa yang bisa masang iklan di sana? Malah artis yang kadang-kadang di luar bulan Ramadan seksi, ya, dalam bulan Ramadan bisa pakai jilbab dan menyampaikan juga jadi MC lah, ya, moderator lah. Tapi kemudian setelah itu pakai pakaian seksi lagi, ya, lepas lagi. Ya, naudzubillah kalau saya itu, ya, maaf ya, agak sifat nifaknya itu ada, ya. Hanya tuntutan skenario, naudzubillah, ya. Tapi ya ada bagusnya juga, mudah-mudahan taubat, karena ada yang berlanjut kemudian ada yang tidak berlanjut. Nah, saya contohkan ini di pertengahan bulan saja, kemarin malam Senin, ya, dekat pertengahan nisfu Sya'ban, ya. Dari sejak kecil saya mendapatkan, ayo amalan kita ngamalkan nisfu Sya'ban. Ini hadis ini, idza kanat lailatun nis min Sya'ban wasumu faqumu lailaha wasumu naharaha. Apabila sudah masuk pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka bangunlah untuk sholat pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Ini sebenarnya hadis dhaif, batil, maudhu, riwayat Ibn Majah dari Ali. Ya, demikian pula hadis tuntunan nisfu Sya'ban untuk mengerjakan 100 rakaat ataupun 12 rakaat ataupun 14 rakaat dengan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu juga palsu. Maudhu itu palsu. Nah, hadis yang palsu kan tidak bisa kita jadikan sebagai landasan, apalagi dimasuk dalam bagian ibadah. Kalau kita melaksanakan dengan landasan hadis palsu, pahalanya juga pasti palsu. Jadi ini hati-hati. Nah, kalau bulan Rajab sebelum masuknya Syaban itu juga seringkali kita mendengar ini nih. Saya bacakan tidak semuanya tentunya. Man shoma yawman min Rajab kana kasyami sana. Siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab seakan dia berpuasa 1 tahun. Ada juga yang mengatakan wa man shoma, lanjutannya, barang siapa yang berpuasa sab'ata ayyam, 7 hari di bulan Rajab, ghulliqat anhu sab'atu abwaab jahannam. Ditutupkan baginya 7 pintu jahannam. Dan barang siapa yang berpuasa 8 hari pada bulan Rajab, futihat lahu samaniyatu abwaabil jannah. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Wah, ini ada lagi yang lebih radikal. Ya, ini hadisnya dhaif, maudhu, riwayat Al-Baihaqi, Tabrani karena melalui Abdul Ghafur. Maaf kalau saya kesamakan. Ya, ini hanya sebuah kebetulan saja. Kayak. Nah, ada lagi nih, man shoma yaum, siapa yang berpuasa pada hari ke 27 min Rajab, 27 di bulan Rajab, kataballahu lahu, maka Allah akan mencatatnya sama dengan puasa sittina syahran. Apa sittina syahran? 60 bulan. 60 bulan sama dengan 5 tahun. Ini enggak usah puasa Ramadan ini. Sudah sama. Ya. Tapi ini maaf, hadis ini dhaif karena melalui Abu Musa, karena melalui Syahr bin Hausyab. Ini penyandaran ayatnya Abu Musa al-Asy'ari. Itu sahih sahabat. Tapi Syahr bin Hausyab ini ulama hadis menyatakannya dhaif, lemah. Maaf, Syahr bin Hausyab ini termasuk hadis yang begini. Mumpung saya ingat posisi saya kebetulan agak dekat sama ini Syahr bin Hausyab, posisi imam ya. Ini nih, posisi sop anak kecil, ya, sop anak kecil.
Malah pada masa sahabat itu ada anak kecil yang jadi imam umur 7 tahun. Saya sebutkan di sini, ya, pernah diangkat jadi imam pada masa sahabat. Jadi masa Nabi, karena sahabat itu tempatnya jauh, dialah yang paling tahu, yang paling bagus bacaannya. Ya, ini luar biasa nih. Ini perlu digandakan orang ini. Bapak ibunya luar biasa nih. Ya, dan sekolah yang melahirkan dia. Ya, nanti panjang pendeknya masih harus ada yang dibenahi dikit ya. Tapi secara keseluruhan 96 ayat dalam Al-Waqiah itu luar biasa. Dulu kita punya mahasiswa 30 juz dia hafal, bukan juz 30. Juz 30 aja sudah bagus. 30 juz. Ya. Itu luar biasa. Dia hafal 30 juz. Qiraahnya juga bagus. Kemudian setelah itu dia kuliah di 2 tempat. Di UGM, Universitas Gadjah Mada, itu kuliah di Fakultas Hukum. Di UMY dia kuliah di prodi akuntansi. Nah, pas mau ujian ngaji sama saya, ya saya kenal namanya, Wali namanya. Dia itu saya tahu dia orang yang berangkat ke UMY itu tidak punya modal yang cukup, uang yang cukup. Jadi dia harus mencari uang sendiri untuk membiayai dirinya. Hafal 30 juz. UMY punya kebijakan kalau orang yang hafal-hafal begini beasiswa. Ya, karena jarang orang yang begitu Pak, punya kepedulian pada Quran yang luar biasa, kasih beasiswa. Nah, kemudian setelah itu pas mau ujian ngaji saya tanya, bagaimana kuliahnya yang di UGM? Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Oh, berapa nilainya? Kalau tidak salah IPK-nya itu jadi dalam 3 tahun lebih loh. IPK-nya itu 3,87. Cum laude Pak. Nah, kalau kamu misalnya ini selesai, berapa IPK kamu di anu? Itu 3,5 tahun. 3,78. Lebih tinggi Gadjah Mada. UMY cuma 3,78 akuntansi. Luar biasa saya katakan. Dia pun masih memanggil adiknya dari Riau dan dia biayai sendiri. Hafal 30 juz, merangkap di 2 program studi cum laude, dan kemudian masa studinya hanya 3 tahun lebih. Encer betul Pak ini. Luar biasa. Saya sering manas-manasi mahasiswa saya itu, kita ini tidak hafal ya, juz 30 saja tidak, cuma 1 program studi, IPK-nya kemudian lama sekali menempuh studi. Ini termasuk baru. Ini mumpung Anda punya kecerdasan yang luar biasa ya. Makanya gandakan. Di sekolah Muhammadiyah pada saat saya pernah cerita di Muntilan itu, saya pernah datang sana. Itu rombongan dia maju itu. Jadi maaf, 1 kelas mungkin ada sekitar 30 orang dalam ngaji sama-sama gitu. Bukan hanya 1. Kita tidak tahu kan, kalau 1 kan tidak bisa menunjukkan mungkin kualitas orang tuanya kan. Tapi ini kan semua kelas itu maju. Jadi qiraat Al-Qur'an. Ya, semuanya Pak. Kalau 1, ini semuanya hafal Pak. Dia mungkin hafal waktu itu sekitar 60 ayat yang dibaca. Luar biasa. Nah, maksud saya harusnya sekolah Muhammadiyah kayak begini gitu. Ya, jangan hanya sekedar ini. Nah, baik, saya kembali ke sini. Kadang-kadang memang ngelantur. Tapi Anda perhatikan, kalau ini tadi sudah diceritakan oleh Ustaz. Pernah kan lihat begini posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah kan? Tempel sana sini. Kita lihatlah. Ya nanti bisa berdiskusi. Saya perbesar beberapa tempat. Ya. Ini maksudnya ada kesalahan penerjemahan. Belum lagi kalau kita lihat dari hadis-hadis yang lain. Nah, caranya merapat bahu dengan ini. Falaqad ra'aitu ar-rajula minna yansiku mankibahu bi mankibi wa qabahu bi qabi. Ini hadisnya sahih. Cara menerjemahkannya. Dan aku melihat seorang, ar-rajul itu kan seorang laki-laki. Tapi di sini diterjemahkan semua laki-laki. Kesalahan penerjemahan itu berimplikasi pada kesalahan dalam merujuk ini. Padahal cuma seorang. Dalam hadis ini
kan Nu'man bin Bashir. Dalam hadis Anas di sana disebutkan ahaduna, salah seorang di antara kami. Jadi hanya seorang. Tapi bukankah itu hanya satu satu orang, walaupun satu orang, tapi kan tidak dilarang oleh Nabi. Betul. Tapi selain yang satu itu pun tidak dilarang oleh Nabi. Standar merapatkan itu baru, bukan kami. Ya. Nah, bukan itu yang saya mau fokus karena pembicaraan kita di sini sebenarnya. Cara menyusun shaf yang seperti ini, ya, imam, kemudian laki-laki, dewasa, dan anak-anak di tengah, kemudian perempuan di belakang. Dengan dasar hadis Abu Malik Al-Ash'ari, sama ya tadi ya? Sama ya? Abu Malik Al-Ash'ari ini melalui Syahr bin Hausyab. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alur rijal, di sini kidamal gilman, ya, atau kudamal gilman. Jadi Nabi menjadikan laki-laki dewasa itu di depan anak kecil, wal gilman, sedangkan anak kecil khalfahum, di belakang orang dewasa, wal nisa, sedangkan perempuan khalfal gilman, di belakang anak kecil tadi. Posisinya seperti inilah. Kalau dasarnya hadis ini mau menggunakan pakai al-gilman atau pakai as-sibyan, itu hadisnya dhaif kalau menggunakan hadis ini. Anak kecil ini di tengah dengan menggunakan ini. Karena apa? Hadis riwayat Ahmad yang disandarkan kepada Mubarak Al-Ash'ari itu melalui siapa namanya tadi? Syahr bin Hausyab. Kecuali kalau menggunakan ada dalil yang kuat misalnya, silakan. Dan kecenderungan shaf seperti ini kalau anak-anak ngumpul itu mesti gojek. Mesti gojek. Gojek itu apa? Guyonan, main-main itu, senggol-senggolan. Kalau disuruh khusyuk itu bukan anak-anak. Misalnya tenang, bukan anak-anak. Maka yang paling bagus ya seperti posisinya anak yatim di sampingnya Anas bin Malik. Ya, jadi anak itu di sampingnya orang tuanya, tidak mungkin dia mau senggol-senggolan sama bapaknya, jewer. Atau tidak dijewer lah, besok-besok tidak dijak. Nah, ini maksud saya. Kalau ada hadis yang lain silahkan. Saya tidak menolak posisi ini, tapi harus ada dalil yang lebih kuat daripada itu. Baik, itu Syahr bin Hausyab. Saya kembali ke sini, ya. Nah, ini antara lain. Dan kemudian ini juga hadis yang biasanya para mubalik itu menyinggung 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Terus terang saya tidak menemukan hadisnya seperti itu. Yang saya temukan hadisnya itu awalu syahri Ramadan, awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Wa ausatuhu, pertengahannya maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu, dan akhir bulan Ramadan itu ikum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi kalau berpuasa itu bisa terbebaskan orang dari api neraka. Padahal hadis ini Bapak, ini hadisnya menurut Al-Albani mungkar, menurut As-Suyuti dhaif. Kalau As-Suyuti sudah mengatakan hadisnya dhaif, itu biasanya dhaif betulan. Karena As-Suyuti termasuk orang yang longgar, ya, longgar dalam meloloskan hadis dhaif. Tapi kalau dia sudah mengatakan ini dhaif, dhaif betulan. Ya. Nah, Al-Albani menilainya mungkar dan makruh, berarti dhaif jiddan. Ya, karena ada Salam bin Sawar dan Maslamah bin Sol. Ya, sebenarnya Ibnu Huzaimah ini kan terdapat dalam Sahih Ibnu Huzaimah, itu juga meragukan hadis ini dalam hadisnya yang panjang. Kenapa? Karena ada Ali bin Zaid bin Juda'an yang la yuhtajju bi, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, di akhir hadis itu Ibnu Huzaimah mengatakan in sahha, jika hadisnya sahih. Artinya dia ragu dengan hadis ini. Tapi hadis ini hampir setiap Ramadan kita ketemu. Ya, padahal katanya kita bersumber pada, merujuk pada Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini lagi, maaf ini, yang populer-populer saja. Doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini sebenarnya hadisnya juga dhaif.
mungqati, terputus sanadnya, masuk dalam kategori mursal. Ya. Dan ada periwayat yang bernama Dawud bin Az-Zabarkan yang matruh. Ini dhaif jiddan berarti. Matruh itu orangnya, periwayatnya tertuduh dusta, muttaham bil kidz. Ya. Ada hadis yang Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aqtabtu. Di televisi kan kita sering dengar. Wa bika amantu, terus terang dalam konteks hadis saya tidak menemukan, saya tidak tahu, belum ketemu aja mungkin ya, tapi saya tidak menemukan dari mana sumbernya. Ya. Mungkin ada, tapi tolong ditunjukkan pada saya dan tolong saya dikoreksi kalau misalnya keliru. Ya. Tapi doa zahabat dhama'u wa tallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, ini hadisnya hasan, riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Nah, kalau begitu doanya anu aja ya, Allahumma barik lana saja fima razaqtana wa qina adzabannar, itu kan yang sahih. Itu pun sebenarnya hadis dhaif Bapak Ibu. Allahumma barik lana ini, iya, itu pun hadis dhaif. Maaf ini saya lah, tapi kan bagus. Iya, bagus bukan berarti secara sanad itu sahih. Ya, bagus silahkan. Dan saya mengatakan untuk doa, ini ada penjelasan berikutnya. Untuk doa itu sebenarnya tidak begitu ketat. Meskipun lafaznya tidak ditemukan bersumber dari Nabi, boleh tetap dipanjangkan. Apalagi memang Nabi SAW mempersilahkan untuk berdoa sesuai kehendak selama inti doanya bagus. Suatu saat ada sahabat yang berdoa langsung ngacir, tidak pakai pembukaan. Kemudian Nabi mengatakan panggilkan orang itu alhamdulillah bisa dihadirkan. Kalau berdoa itu ucapkanlah atau pujilah Allah dan bersalamatlah kepada Nabi. Nah, itu etikanya. Ya, baru kemudian silahkan berdoa semau kamu, ya, semau kamu. Jadi silahkan berdoa, tapi kan ada itu. Nah, orang itu tidak memuji Allah, tidak berselawat kepada Nabi, langsung saja doa. Nah, semau kamu kan berarti kita boleh untuk berdoa bahasanya. Boleh nggak pakai bahasa daerah? Boleh. Pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya. Itu artinya silahkan, karena mungkin kita tidak semua doa itu kita hafalkan. Tapi tentu berdoa sesuai dengan yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya, itu yang lebih utama. Makanya hafalkan doa-doa itu. Ya. Tapi kalau misalnya suatu saat ada peristiwa yang kita spesifik, kita sebutkan, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting pujilah Allah dan berselawatlah kepada Nabi. Allahumma barik lana itu kadang-kadang saya mau mancing, kadang mancing di laut. Pernah saya dapat itu pinggir laut di daerah Panggang atas Jogja itu, ya, di atasnya Parangtritis naik. Itu saya pernah melihat ikan paus besar karena dari tepi kita mancingnya. Pas dapat begitu, dapat ikan kakap merah 5 kilo saya dapat pinggir laut, Pak. Ya, pas naik begitu tuh Ustaz dapat apa doanya? Mau tahu doanya? Saya bilang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan doa makan. Maksud saya ikan-ikan saya sudah pimpin doa, tinggal laut. Kadang-kadang kita susah dapat ikan karena kita mungkin ya doa ikannya itu berdoa dulu. Nah, kita nggak sabaran, kita sudah tarik padahal ikannya baru selesai berdoa. Berdoa yang paling simple untuk doa makan, Bismillah. Bismillah, hadisnya sahih. Ya, ucapkanlah Bismillah. Jadi nggak kelamaan. Itu yang saya sering praktekkan. Tapi kalau ada Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar, saya juga kalau dia memimpin itu saya juga berdoa itu. Toh isinya bagus. Kurang apa baik? Allahumma ya Allah barik lana, berkahi pada kami. Bima razaqtana, pada apa yang Engkau rezekikan pada kami. Ada doa yang yang baik, hadisnya sahih. Minta berkah pada makanan. Itu memang ada hadisnya. Tapi teks hadis yang seperti ini memang tidak berasal dari Nabi, tapi kan baik.
Bima razaqtana, berkahi pada apa yang kau rezekikan. Wa qina adzabannar, yang penting jaga kami dari azab neraka. Jadi gak ada masalah, nggak usah risau untuk ibu-ibu yang sudah mengajarkan. Allahumma barik. Ya, baik. Nah, untuk mengatakan bahwa bulan Ramadan itu begitu mulianya, kadang kita disampaikan sebuah hadis. Suatu saat saya pas mau ngisi pembekalan mubalik di Jawa Tengah, saya melewati pas mau Jumatan itu jalan Ramadan 3 tahun lalu, ya 4 tahun lalu saya gak lupa itu, ya itu kemudian mampir di masjid. Nah di masjid itu, ya karena kelelahan saya ya salah tertidur sama dengan pada umumnya jamaah Jumat tertidur. Ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Nah saya dibangunkan oleh isi ceramah sang ustadz sepuh, ya kiai sepuh. Dia mengatakan bulan Ramadan begitu luar biasanya, ya bahkan siapa yang mati di bulan Ramadan dia masuk surga. Sebutkan hadisnya, mau wafaqah mautuhu inda qidai Ramadan dakhala jannah. Siapa yang matinya bertepatan dengan pelaksanaan bulan Ramadan pasti masuk surga. Ini yang kerja di rumah sakit Pak Jamal. Padahal mati itu bisa terjadi kapan saja, di dalam dan di luar bulan Ramadan. Kebetulan setahun sebelum ceramah itu saya dengarkan, ya. Kemudian saya membaca koran. Peristiwa ada 7 pemuda siang-siang tidak berpuasa, malah pesta minuman keras oplosan. Itu di awal Ramadan. 5 mati di tempat, 2 mati dalam perjalanan menuju rumah sakit. Di bulan Ramadan tidak puasa, negas minuman keras, masuk surga berdasarkan hadis ini. Tapi alhamdulillah hadisnya lemah. Ini hadisnya dhaif, gharib. Dhaif menyendiri, tidak ada hadis lain yang menjelaskan ini kecuali dari jalur ini. Ya. Ya, yang paling bagus itu adalah kalau misalnya ya meninggal hidupnya dia tidak gambling, hidupnya lurus di jalan Allah, karena mati bisa terjadi kapan saja, ya. Jadi ini hadis setahun penuh menjadi Ramadan semua, itu juga hadis dhaif. Law ya'lamul 'ibad ma ramadana latamanna ummati ayyakuna sanah kulluha. Jadi sekiranya hamba-hamba itu tahu apa sih pahala apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka umatku akan mengharapkan semua tahun itu menjadi Ramadan semua. Jadi bulan itu, jadi mungkin namanya Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3, itu jadi Ramadan semua ya. Jadi bukan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Mau Bapak Ibu semuanya jadi Ramadan? Saya kira tidak mau ya. Iya. Yang indah dalam Islam itu Ramadannya cuma 1. Iya. Nah ini saya kira, ini lagi naumus shaim ibadah, itu hadis palsu itu. Meninabubuhkan umat Islam. Ya. Sumu tasiku, ini kebetulan bagus maknanya, berpuasalah maka kamu akan sehat. Tapi maaf, sekali lagi 2 hadis ini, naumus shaim ibadah, itu hadis palsu karena ada Sulaiman an-Nakhai yang palsu. Sumu tasiku juga hadis palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh kita untuk berpuasa karena mau sehat. Kita berpuasa harus karena iman dan wahtisaban, karena percaya 100% kepada Allah. Pasti sehat kalau puasanya karena ikhlas. Sehat akalnya karena kita disuruh bertadarus, terus bertafakur, mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, bukan hanya dari ayat yang tersurat, tapi sampai memahami kandungan yang tersirat dari Al-Quran. Dan luar biasanya Al-Quran semakin kita kaji, semakin kita menemukan makna yang
baru, berpahala lagi. Sehat jiwanya karena sholat malam terus, zikirnya terus. Sehat hubungan sosialnya karena disuruh kencang untuk sedekah. Ya, jadi sehat segalanya insya Allah. Apalagi raganya. Nah itu dokter yang bisa menjelaskan. Pasti sehat, tapi Allah dan Rasulnya tetap menyuruh kita berpuasa karena iman, percaya 100% kepada Allah. Karena Allah yang mencipta, tentu Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi ciptanya dan apa yang terburuk bagi ciptaannya. Dan salah satu perintah untuk puasa itu tujuannya memang la'allakum tattaqun. Ya. Sama ketika kita misalnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu sebenarnya untuk supaya kita bertakwa. Misalnya dalam apa itu Al-Qur'an surat Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Jadi jangan kamu mendahulukan sesuatu melebihi daripada Allah dan Rasulnya, ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ya kembalinya harus pada Quran dan Sunnah dulu. Ya, ulama-ulama kita bisa jadikan referensi dalam mengkaji Quran dan Sunnah, tapi bukan apa kata ulama, apa kata Allah dan Rasulnya. Kita tetap memperhatikan ulama-ulama itu. Tadi kita disuruh untuk mengkaji pendapat-pendapat mereka. Tapi jangan hanya berhenti pada pendapat ulama ini ulama itu. Itu sebabnya Muhammadiyah adalah himpunan Tusan Tarji. Walaupun pendapatnya kadang sama dengan pendapat Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, Imam Malik, Malikiyah, tapi tidak pernah dicantumkan dalam himpunan Tusan Tarji menurut pendapat Syafi'i, menurut pendapat Maliki, nggak pernah. Ya, karena kita disuruh ya ati Allah wa Rasul. Ya begitu. Tapi bukan berarti tidak ngaji kita. Nah, gunakan saja hadis-hadis sahih seputar Ramadan. Misalnya, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa kulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Ya. Ada lagi asyamu junnah wa idza kana yaumun shami ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'un shahim. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang sahih. Ya pakai aja itu. Ya. Nah, saya pernah menyampaikan hadis-hadis yang dhaif dan palsu dalam bulan Ramadan untuk diwaspadai. Kemudian ada seorang ustadz di daerah Indonesia Timur yang mengatakan stop ceramahnya. Kenapa? Bapak sudah menghabisi bahan ceramah saya karena saya sudah sangat biasa dari sejak dulu sampai setua ini menyampaikan hadis-hadis, misalnya hadis-hadis yang menghibur saja. Ya, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah dan itu disenangi umat. Tapi ingat, itu pemalsu hadis. Saya tidak pernah menyuruh untuk menyampaikan hadis dari Nabi kalau itu betul-betul otentik dari Nabi. Tapi kita harus hati-hati dalam memilih dan menyampaikan hadis itu. Ya, karena itu bisa menyesatkan. Salah satu tujuan pemalsu hadis itu sebenarnya adalah untuk supaya kita itu misalnya terlena. Bulan puasa itu adalah syahrul jihad. Ya, bulan untuk berjuang. Ya mungkin agak lemas-lemas sedikit, tapi itulah namanya perjuangan. Jangan kebanyakan tidur. Nah, kadang-kadang penjelasannya daripada ngerumpi kan lebih bagus tidur. Iya, kalau bandingannya itu minimalis banget. Ya, yang bagus adalah bangun dan kemudian tetap bekerja seperti biasa. Ya, itu. Jangan dibandingkannya tidur. Ya. Ini hadis-hadis yang tentang ru'yatul hilal. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jamal. Jadi ini ru'yatul hilal itu dasarnya adalah hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Dan ini hadis yang paling kuat. Kalau sudah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar.
Jadi bahwasanya ketika Rasulullah SAW zakar Ramadan, menyebutkan Ramadan, ya, berbicara tentang Ramadan, faqala la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal. Wala tuftiru hatta taraw, dan jangan kamu berbuka hingga kamu melihatnya. Patokannya hilal. Fa ikum alaikum, apabila pandanganmu tertutup oleh sesuatu, mungkin awan, faqdurulah, maka perhitungkan, perkirakanlah, ya, dengan meminimalisir jarak, karena qadar itu kan bisa mempersempit jarak perbedaan itu. Artinya hitunglah dengan setepat-tepatnya. Kalau misalnya memang tidak tahu, sederhananya kalau 29 fa'akmilul iddah salasin, ya, sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30. Ini hadisnya sahih, ya, Bukhari Muslim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Nah, kadang Muhammadiyah dianggap melakukan bid'ah karena melakukan hisab, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hisab, ya. Padahal Muhammadiyah sudah menyatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah tidak pernah menolak ru'yatul hilal, tidak pernah. Hadis itu sahih, ya, dan tetap berlaku, ya. Hanya saja ketika ada perhitungan yang lebih akurat, maka Muhammadiyah menggunakan perhitungan akurat itu. Kenapa dulu Nabi menyuruh untuk melihat hilal dalam menentukan awal bulan? Karena itulah cara yang paling mudah yang bisa dilakukan pada waktu itu. Karena waktu itu ilmu tentang hisab belum menulis saja masih belum benar, ya. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti ilmu itu berkembang, bisa menentukan hilal tanpa harus menunggu pencahayaan dari matahari ke bulan sehingga membentuk hilal, maka silahkan pakai. Kenapa? Karena hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar itu harus dikaitkan dengan hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Umar yang lain, ya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna ummatun ummiyah, kami ini umat yang ummi, la naktub wa la nahsub, kami tidak bisa menulis, wa la nahsub, kami tidak bisa menghisab, ya. Asyhru hakada wa hakada, bulan itu begini dan begini, yakni marrah tis'atan wa isrin, terkadang atau sesekali tis'atan wa isrin 29 hari, wa marrah salasin, dan terkadang 30 hari. Jadi dengan adanya ini kan memberikan pengertian bahwa kali ini kita disuruh untuk meru'yah karena kondisi kami la naktub wa la nahsub. Ini Bukhari Muslim dari Ibnu Umar juga. Artinya la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal. Itu berillah, punya sebab, karena waktu itu itulah yang paling mudah. Suatu saat kalau teknologi sudah maju, tanpa bulan itu sudah ada di sana. Cuman memang nanti ketinggiannya itu tidak berhasil kita lihat memancarkan hilal karena sangat rendah. Misalnya ini, saya contohkan ya. Ini hasil hisab Muhammadiyah 1434. Ini dari pakar hisab Muhammadiyah, Ustaz Oman Fatur Rahman. Kemarin kebetulan kita perbedaan awal bulan Qamariyah, misalnya ini. Ada dua metode secara umum, satu metode hisab, satu metode ru'yah. Sama-sama ru'yah belum tentu sama-sama lebaran, karena mungkin di sini terlihat, mungkin di daerah Kalimantan tidak. Sangat mungkin. Nah, ini juga nanti, ya. Nah, metode hisab, sama-sama metode hisab, tapi mungkin juga tidak sama. Ya tergantung. Kalau dia mengatakan hisab, itu sudah masuk, bulannya sudah hadir, substansinya bulan sudah hadir. Yang persoalan pencahayaan itu kan hanya sekedar membantu kita, tapi substansinya bulannya sudah di sana. Nah, tergantung. Kalau standarnya 2 derajat, hisab 2 derajat, maka dia mengatakan kalau di bawah 2 derajat tidak bisa, karena 2 derajat visible menurut pendapat ini mungkin bisa dilihat.
Walaupun 2 derajat agak sulit, ya hampir mustahil. Kecuali pakai teropong. Dan ingat, Nabi SAW tidak pernah pakai teropong waktu itu. Nabi sederhana, kalau ada yang mengaku menyaksikan disumpah besok puasa. Ya. Dan Muhammadiyah saya katakan tidak menolak ru'yah karena himpunan putusan tarjih kalau kita baca itu menggunakan ru'yah. Ya. Nah, tarjih sekarang karena ilmu sudah berkembang, ada keyakinan. Kemudian, kalau dulu orang mengatakan ketika terjadi pertentangan antara hisab dengan ru'yah, maka ru'yah dimenangkan, hisab dikalahkan. Karena hisab itu kan baru dengan dugaan. Nah sekarang kalau terjadi pertentangan antara hisab dengan ru'yah, di mana tidak mungkin bisa terlihat karena bulan masih di bawah ufuk, kok ada yang mengaku melihat, kesaksiannya harus ditolak. Bahkan dalam 1 derajat, kalau ada yang mengaku melihat, kesaksiannya itu kalau standarnya ru'yah. Ya, kalau ada yang mengaku melihat, tidak mungkin. Belum ada alat secanggih apapun yang bisa mendeteksi dalam 2 derajat aja masih sangat-sangat sulit. Ya, kecuali pakai alat. Nah, alat itu juga tidak digunakan oleh Nabi. Gitu masalahnya. Nah, baik, kita lanjut aja ini. Ru'yah dan seterusnya saya loncat-loncat saja. Ini hasil hitungannya data hisab awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1434 Hijriah 2013 ini ya. Ijtima ini diambilnya di Jogja ya. Ijtima itu konjungsi pada Senin Pon tanggal 8 Juli 2013 atau 29 Syakban 1434 pukul 14:15 menit. Terbenamnya matahari di Yogyakarta itu pukul 17:35 azan maghrib. Tinggi bulan di Yogyakarta ini 0 derajat atau di sini misalnya 0,75 bulannya sudah ada, cuman pandangan kita sangat terbatas. Mau pakai teropong secanggih apapun tetap tidak, tapi bulan sudah ada. Apa buktinya? Coba saja lihat besoknya. Ini nih besoknya nih, keadaan pada Selasa itu bulannya sudah setinggi 11 derajat. Kecepatan bulan bisa diperhitungkan 12 derajat maksimal ya, antara 11-12. Berarti sudah tuh kemarin sudah tinggi ya. Nah, jadi kembali ke sini, tinggi bulan di wilayah Indonesia itu ada yang minus 0, ada yang plus 0. Nah, sehingga kalau menggunakan wujudul hilal itu sudah bulan di sana ya. Kalau kita cahayakan dari sini, ada pencahayaan dari sini misalnya, itu sudah kelihatan. Cuman karena mataharinya itu di bawah, matahari tenggelam dulu baru kemudian bulan menyusul. Tapi konjungsi sudah terjadi ya. Itu berarti bulannya sudah hadir di sana. Nah, maka Muhammadiyah mengatakan substansinya bulan hadir dong. Apa pencahayaan itu yang kemudian menimbulkan hilal? Nah, itulah kemudian berbeda pandangan di sana. Bukan, itu pencahayaan sehingga hilal. Ada hilal kalau misalnya tertutup tetap aja tidak bisa. Gitu ya. Nah, maka di sini kemudian ini data-data Banda Aceh minus 0, Medan minus 0. Mulai Padang itu sudah plus 0,26 dan seterusnya, 26 menit 22 detik sudah lebih nih. Nah, yang Pontianak di atasnya Jawa itu ya minus 0, Palangkaraya masih minus 0, Banjarmasin separuh. Jadi bisa kita bayangkan bulan itu membelah Indonesia ya. Kalau gambarannya ini lanjutannya, ini Indonesia ya, Indonesia ini ijtima Senin Pon 8 Juli jam 14:15 menit. Jadi bulan itu begini, di bawah ini itu sudah plus, di atas 0, ini di atas ini itu masih minus. Maka ini Banda Aceh tidak ya, bulan masih di bawah. Tapi daerah
Padang, terus begitu Sumatera, seterusnya Jawa, semuanya, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, ya, Kalimantan Selatan, kemudian Palangkaraya membelah Banjarmasin di sini. Nah, kemudian Balikpapan itu minus, ya. Nah, apalagi di sini daerah Papua. Maka kemudian karena Indonesia Muhammadiyah menggunakan prinsip wilayatul hukmi, maka kemudian ya sudah, kalau Muhammadiyah silahkan, ya, semuanya ikut tanggal hari Selasa. Tapi dulu ada keputusannya untuk daerah yang tidak melewati itu juga Muhammadiyah waktu itu bersikap longgar. Kapan itu ya? Saya agak lupa itu waktunya. Kalau misalnya ini boleh tetap ikut tanggal 10 dulu ya, hari berikutnya. Tapi sekarang karena wilayah Indonesia ini lintasan bulannya secara keseluruhan ya. Nah, ini Indonesia ini memang membelah. Nah, itulah kira-kira. Jadi itu kemudian Muhammadiyah tetap berpegang pada Quran dan Sunnah. Cara memahaminya saja berbeda dan tidak meninggalkan Sunnah karena hadis itu dianggap berillah, bersebab. Kenapa Nabi kemudian menyuruh kita untuk ru'yatul hilal pada waktu itu. Ada tarawih. Ya, tarawih itu artinya sebuah istilah untuk sholat sunat yang dilakukan setelah sholat isya pada malam bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihah yang berarti istirahat. Disebut tarawih karena sholat ini banyak istirahatnya. Kalau Muhammadiyah kebetulan menyamakan antara tarawih, qiyamul lail, tahajud, ya, qiyamul Ramadan, ya. Cuma tarawih memang khusus digunakan untuk di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan. Kalau istilah hadis sebenarnya qiyamul Ramadan, tarawih itu istilah yang muncul belakangan. Tapi boleh. Pendapat pertama, nah ini mengenai jumlah rakaat, membatasi hanya 11 rakaat. Alasannya karena inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah pendapat Syekh Al-Albani sifat salat Nabi. Ya. Syekh bin Baz menyatakan boleh 20 rakaat lebih, namun lebih utama 11 atau maksimal 13 rakaat. Syekh bin Baz. Ya. Kedua, salat tarawih adalah 20 rakaat, belum termasuk witir. Inilah pendapat mayoritas ulama semacam As-Sauri, Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ashabur Ra'i. Imam Syafi'i pernah menyaksikan orang-orang Madinah bertarawih 39 rakaat, di Mekah 33 rakaat. Ya. Kemudian sholat tarawih dengan 39 rakaat sudah termasuk witir. Inilah yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz dan merupakan pendapat Imam Malik. Kemudian sholat tarawih adalah 40 plus 7 rakaat witir. Ini dilakukan oleh Abdurrahman bin Al-Aswad. Jadi ini yang pendapat yang paling banyak 40 plus 7. Nah, sekarang bagaimana sesungguhnya dari kajian hadis? Ya, sholat tarawih Rasulullah format 443 didasarkan pada hadis riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana sih sholat Rasulullah fi Ramadan, di bulan Ramadan? Tanyanya di bulan Ramadan. Maka jawab Aisyah, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Rasulullah SAW tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Kemudian hadis itu menjelaskan bahwa Rasulullah mengerjakan 4 rakaat. Kamu jangan tanya bagus dan panjangnya salat beliau. Kemudian 4 rakaat, kamu jangan tanya bagus dan panjangnya salat beliau. Kemudian 3 rakaat. Ya. Nah, ini hadis riwayat jamaah. Semua imam hadis meriwayatkan ini. Ya. Nah, tapi ada juga nanti yang memahami hadis ini artinya hadis 443 dilaksanakan oleh Nabi baik di dalam ataupun di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, beliau lebih banyak memperbanyak lagi sholatnya, lebih daripada 443. Ini katanya hadis sepanjang masa di dalam ataupun di bulan Ramadan. Silahkan saja dipahami itu. Ya. Tapi kemudian ada yang kemudian membedakan. Nah, baik, saya sebutkan hadis-hadisnya dulu. Format 221. Format 2 2 2 2 2 1. 2-nya kali 5 plus 1.
juga bersumber dari Aisyah. Ya, karena Rasulullah SAW bima baina ayyafrugha min salati Aisyah wa hiya allati yad'un nas al-atam ila al-fajr 11 rakaat. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan sholat antara setelah selesainya sholat Isya, dan orang-orang mengatakannya sebagai sholat al-atam, sampai fajar 11. Jadi antara Isya dengan fajar 11 rakaat, 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaatain. Beliau salam antara setiap 2 rakaat. Wa yutir bi wahidah, dan berwitir dengan 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud. Dan Ibn Abbas pernah ditanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kemudian Ibn Abbas menjawab, kamu tanyakan sama Ummul Mukminin Aisyah. Nah, penjelasan Aisyah seperti ini. Jadi artinya apa? Muhammadiyah meyakini 443 silahkan, 2 silahkan. Ya, ini bukan persoalan NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah 443, NU 2221, enggak ada. Semua itu pengikut sunnah, gitu aja. Gitu. Ya. Nah, menurut Ibn Umar bahwa ketika seorang bertanya kepada Nabi tentang sholat lail, maka Nabi menjawab, ya, sholat lail masna. Sholat lail itu 2. Faidah khosya ahadukum as-subh, apabila khawatir salah seorang kamu masuk waktu subuh, sholat raka'atan wahidatan, sholatlah 1 rakaat saja. Ya. Tutiru lahu, untuk mengganjilkan baginya maka sholat yang telah dia lakukan. Tapi ini kalau sudah khawatir masuk waktu subuh. Tapi kalau misalnya belum, waktu masih panjang, belum mau masuk waktu subuh, ya jangan 1 rakaat saja, pelit itu namanya. Ya, ini khusus untuk kalau khawatir masuk waktu subuh. Nah, masna. Nah, sebagian ulama, saudara, mendasarkan hadis ini sebagai hadis yang tidak membatasi jumlah rakaat. Pemahaman seperti itu menurut Imam Mazhab ya. Umumnya Imam Mazhab itu 20 plus witir. Dasarnya ini. Kalau dia berdasarkan hadis ini, sahih, pemahaman itu benar. Karena memang hadis ini tidak membatasi. Mana yang membatasi? Tidak. Jadi kalau dia berdasarkan ini, oh enggak apa-apa lah. Harusnya begitu kita memahaminya. Ya, walaupun Muhammadiyah tetap yakin misalnya 11 rakaat atau 13 rakaat, silahkan. Ya, itulah keyakinan kita. Tapi kalau dia melaksanakan, oh masih ada dasarnya. Karena memang hadis ini tidak membatasi. Gitu. Artinya kita harus bisa memahami saudara-saudara kita. Karena dasarnya juga Imam Hasan. Mereka kan qaulul ulamanya kuat gitu kan. Ya sudah. Nah, tetapi kalau dasarnya ini hadis riwayat Al-Hakam dari Ihsan dari Ibn Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi syahri Ramadan fi ghairi jamaah bi 20 rakaat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, salat di bulan Ramadan tanpa berjamaah dengan 20 rakaat plus witir. Nah, ini bermasalah karena ini hadis dhaif dan palsu riwayat Al-Baihaqi, Tabrani dan Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah. Al-Baihaqi juga mengatakan itu. Kenapa? Hadis ini dhaif karena terdapat riwayat Abu Syaibah. Namanya di sana Ibrahim bin Utsman Al-Kufi, yang hadis-hadisnya mungkar, matruk, dan dia dikenal sebagai pendusta. Nah, kalau kita menerima hadis ini sebagai landasan, tentu kita tolak. Kalau dasarnya ini. Tapi kalau dasarnya tadi masna, nggak ada masalah. Karena hadis itu memang tidak menyebutkan batasan. Hanya saja kalau Muhammad itu memahami, ya masna tadi itu harus dipahami dalam konteks atau selayaknya, seyogyanya, karena Muhammadiyah lahir di Jogja mungkin ya, saya pakai seyogyanya dipahami dalam konteks hadis Aisyah tadi. Banyak hadis yang mengatakan minimal sholat Nabi itu adalah 7 rakaat, hadis riwayat Muslim. Maksimalnya 11 rakaat. Jadi kalau mau menggunakan masna seperti hadis Ibnu Umar tadi,
itu dipahami dalam konteks 11 atau 13 rakaat maksimal. Ya. Makanya ulama-ulama hadis mengatakan, nah itulah yang benar-benar dilakukan oleh Nabi. Sementara masna-masna itu umum dalilnya. Ya, kalau mau ditarik ke 20 plus witir. Tapi pemahaman itu juga sah, karena memang kaidah khususnya begitu. Yang umum biarlah berlaku atas dasar keumumannya itu. Ya. Sama. Jadi begini ya. Kan saya masuk ke sedekah dulu ya. Sedekah enggak apa-apa ya. Saya kebetulan di buku saya ada yang mengkritik tentang sedekah ba'da i'tidal. Ini nih. Saya masuk nih. Baik. Ada yang mengkritik karena saya tidak sedekah ba'da i'tidal, saya dianggap sebagai inilah yang bid'ah, inilah yang masuk neraka, inilah taklid pada Al-Albani. Ya kalau saya berbeda dengan Al-Albani misalnya dalam konteks ini, beliau anjen, saya tidak. Ya, saya menghormati Al-Albani. Beliau mengatakan hadisnya dhaif yang ketika menuju sujud, sami Allah di mana menuju sujud, beliau tangan dulu, kalau saya lutut dulu. Ya, pendapat itu yang saya pilih. Itu pendapat jumhur ulama. Saya berbeda, tapi tidak pernah saya katakan Al-Albani bid'ah. Ya, kita hormati ulama itu. Ya, tidak pernah menyesat-nyesatkan. Ya, kalau ada perbedaan kan wajar, dari dulu sudah Nah, saya kebetulan sependapat dengan Al-Albani, tapi tidak sampai membid'ahkannya orang yang sedekah. Ya, tidak ada kata-kata dalam buku saya membid'ahkan orang yang sedekah ba'da i'tidal, walaupun saya berbeda. Nah, ini yang saya mau bahas sedikit, karena ini tadi konteksnya tadi perbedaan ini. Menariknya pembahasan ini karena para ulama memahami hadis yang sama dengan cara berbeda. Al-Albani mengatakan sedekah ba'da i'tidal bid'ah dolalah, bid'ah menyesatkan. Jika ada dalil yang merincinya, mohon supaya dihadirkan. Muhammadiyah memilih tidak sedekah, tetapi tidak sampai menyatakannya sebagai bid'ah. Sama dengan saya. Ya, bukan karena saya Muhammadiyah. Kebetulan saya teliti, iya, memang tidak layak. Karena itu perbedaan memahami hadis yang sama dengan cara berbeda. Itu saja. Syekh bin Baz dengan Ibnu Utsaimin, ya, yang lain-lain juga itu mengatakan bukan bid'ah karena masih ada dasar hadisnya dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dalil ini yang digunakan. Kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yada'ul yumna ala dira'ihil yusra bis shalah. Hadis Bukhari Malik Al-Baihaqi. Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangannya yang kanan di atas lengannya yang kiri di dalam sholat. Jadi kalau ada begini, Bukhari mana? Tetapi kan ada hadis nanti yang mengatakan pergelangan telapak di atasnya kemudian ini. Nah inilah yang hadis Ibnu Huzaimah. Rata-rata hadisnya wahid untuk memang. Ya, hadisnya wahid. Nah, yang kedua hadis yang diberikan oleh yang sedekah disebutkan dalam fatwanya Ibn Baz dengan Ibnu Utsaimin. Idza kana qa'iman fis shalah, apabila berdiri dalam salat, qabadha bi yaminihi ala shimalihi. Beliau menggenggam dengan tangan kanannya atas tangan kirinya. Jadi gini, saya contohkan. Ya, jadi begini. Nah, qa'iman fis shalah. Ini hadisnya hadis Hasan riwayat An-Nasa'i dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya. Jadi Alqamah bin Wa'il an abihi dari bapaknya. Nah, redaksinya begini. Dan menurut kedua ulama ini, yang dimaksud dengan hadis di atas adalah perintah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu dalam posisi berdiri dan tidak dibedakan berdiri sebelum ruku atau setelahnya. Menurut beliau, posisi tangan semuanya sudah jelas. Pada saat berdiri itu sedekah,
pada saat sujud itu dilutut, ruku itu dilutut, ini ya. Pada saat sujud itu di lantai, di mana wajah berada di antara dua tangan. Pada saat duduk itu di atas kedua paha. Itu semuanya sudah jelas. Nah, berdiri tidak ada yang membedakan berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Pokoknya berdiri sedekap. Itu pemahaman yang mereka pegang. Nah, lanjutnya, bagi yang membedakannya disilahkan menghadirkan dalilnya. Nah, yuk. Tadi Al-Albani sesat menyesatkan, ya, bid'ah menyesatkan. Bagi yang ada yang bisa merinci, silahkan hadirkan dalilnya. Bin Bas mengatakan masih ada dasar hadisnya. Tadi dua. Bagi yang bisa membedakan berdiri sebelum rukuk dan setelahnya, silahkan hadirkan dalilnya. Nah, ayo. Ya, di Indonesia pendapat seperti ini dipegangi oleh ulama Persis Bangil. Saya contohkan ini, saya sebutkan Persis Bangil. Misalnya Hasan atau namanya Aqadir Hasan dan murid-muridnya. Meskipun fatwa dan keputusan Dewan Hizbah Persis Bandung 25 Desember 1983 saya baca itu, dan diulangi kembali pada 1989, memilih tidak sedekap ba'da i'tidal. Pada 83 sambil mengatakan wajarlah kalau Al-Albani mengatakan bid'ah menyesatkan. Itu Persis Bandung. Tapi kalau Bangil, Aqadir Hasan mengatakan justru yang benar itu adalah yang sedekap ba'da i'tidal. Nah, kita mau kajian bagaimana pendapat ulama-ulama dulu. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya Hanafiyah, Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, kecuali Imam Nawawi, karena Imam Nawawi termasuk Syafi'iyah, menyatakan tidak sedekap ba'da i'tidal. Jadi mayoritas ulama ini jumhur ulama. Malikiyah terbagi menjadi dua pendapat, ada yang mengatakan sedekap, ada yang tidak. Imam Ahmad mempersilahkan untuk memilih, yang penting tulang punggung utama sudah tegak lurus. Jadi dia sudah tegak lurus. Ya, nah saya coba teliti. Dalam penelitian penulis dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang gerakan ba'da i'tidal, memang tidak ada satupun hadis makbul yang secara tegas merinci letak tangan ba'da i'tidal kecuali atas dasar interpretasi atau penafsiran terhadap hadis. Tidak ada yang menyatakan itu. Ya. Pada umumnya, hadis yang menyebutkan adanya gerakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri disebutkan setelah takbiratul ihram. Pada umumnya, tidak ada rincian letak tangan ba'da i'tidal. Hadis dari Wa'il yang dijadikan sebagai landasan Bin Bas dan Ibn Utsaimin, sebenarnya sebagian redaksinya menyebutkan ba'da takbiratul ihram. Kita perhatikan, ini kajian hadis. Jadi saya pernah dibid'ahkan oleh teman juga lah, dari salah seorang anggota dari Tarki tapi Kalimantan Timur, mengatakan ini bid'ah, ini sesat, masuk neraka. Ya udahlah, tak apa-apa. Saya mengucapkan terima kasih pada orang itu. Saya dianggap taklid sama Al-Albani. Coba perhatikan tulisan saya secara keseluruhan, insya Allah akan ditemukan bahwa saya tidak bertaklid pada siapapun. Karena di Muhammadiyah kita disuruh kritis terhadap siapapun, tapi tetap menghormati ulama itu, ya, bukan taklid. Baik, perhatikan. Pertama, hadis Wa'il yang antara lain dijadikan sebagai landasan Syekh Bin Bas dengan Ibnu Utsaimin, ini orang-orang luar biasa. Saya banyak berburu dan fatwa-fatwanya sebelum saya menulis. Setelah meneliti hadis, saya melihat fatwa-fatwa ulama itu. Karena kadang saya menganggap penelitian saya mungkin terbatas. Ya, fatwanya Syekh Fauzan, Syekh Jibrin, Syekh Bin Bas, Ibnu Utsaimin, Al-Albani, saya lihat. Nah, hadis ini disebutkan dalam, cuma sepotong sih hadis yang dimuat oleh beliau. Summa wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffil yusra warus wasa'id. Ya, kemudian beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas punggung telapaknya yang kiri,
ya di pergelangan dan telapak tangannya. Sebenarnya hadis ini pun menyebutkan ba'da takbiratil ihram, karena lafaz lengkapnya sebelum ini la andurunna. Ini kan hadis dari Wa'il ya, yang melalui Asim bin Kulaib dari bapaknya. Saya katakan Asim bin Kulaib dari bapaknya itu sebenarnya hadisnya lemah kalau dia sendirian. Tapi kalau ada pendukungnya jadi Hasan li ghairihi. Makanya status saya di sini hadis ini Hasan li ghairihi. Kalimat sebelum hadis ini la andurunna, saya benar-benar melihat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yusolli, bagaimana beliau sholat. Panadartu ilaihi, saya melihat ilaihi kepada beliau. Faqoma, beliau berdiri, fakabbara takbiratul ihram wa rafa'a